Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzulul Rasidatul Husna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Siap, Brab, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, silakan buku matematika dikeluarkan. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kalau kemarin terakhir kita lakukan hari Sabtu. Hari Sabtu kita sudah belajar apa kemarin? Bunga majemuk. Bunga majemuk. Khususnya pada kita menghitung simpanan bunga majemuk. Nah, hari ini masih sama, kita masih tentang bunga majemuk. Tapi nanti kita menghitung tentang angsuran bunga majemuk, angsuran atau pinjaman. Berarti materi kita hari ini adalah bunga majemuk. Nanti kita menghitung tadi pinjaman atau angsuran. Misalnya pinjaman atau angsuran. Untuk model pembelajaran yang kita gunakan nanti adalah discovery learning. Jadi nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menemukan rumus pinjaman bunga majemuk atau angsuran bunga majemuk. Itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kegiatan pembelajarannya nanti kalian yang pertama berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti sampai ke tahap kesimpulan, nanti ketemu rumusnya. Terus baru membuat pembuktian rumus buatlah satu soal yang berhubungan dengan pinjaman atau angsuran bunga majemuk. Terus nanti di akhir ada evaluasi pembelajaran, nanti seperti dia salah satu soal kuis. Seperti itu ya. Kalau pada pinjaman manfaatnya apa nanti? Kita bisa tahu berapa besarnya cicilan atau angsuran yang harus dibayarkan tiap periode. Sebelumnya kita persepsi terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Persepsinya yang pertama, kita ingat kembali rumus suku bunga majemuk. Rumus suku bunga majemuk kemarin kan sudah ditemukan. Rumus suku bunga majemuk, bagaimana rumusnya? MN sama dengan M0 ya, pinjaman awal campur 1 ditambah R pangkatan. Oke, sudah betul. Yang kedua, saldo bunga majemuk. Bagaimana kalau rumus saldo bunga majemuk? Nah, ini tadi kan bunganya. Berarti ini kalau bunga majemuk kemudian ditambah N. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, silakan, ada yang tahu perbedaannya apa? Bunga tunggal dan bunga majemuk. Suku bunga tunggal setiap periodenya tetap, sedangkan suku bunga majemuk berbeda setiap periode. Oke, betul sekali. Jadi kalau suku bunga tunggal tiap periodenya tetap. Kalau bunga majemuk tiap periodenya berubah. Jadi kalau masih ingat, berarti sekarang kita langsung saja duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 9. Dari kegiatan awal dulu. Kegiatan awal silakan diamati terlebih dahulu. Masalah tersebut ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Gimana, Mbak?
tidak dengan simpanan dalam majemuk yang kemarin kita pelajari? Rumusnya sama atau tidak dengan rumus simpanan bunga majemuk? Untuk menjawabnya, rumusnya apakah sama atau tidak ya Bu? Kalian kerjakan dulu sampai akhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau pinjaman lebih untung memakai bunga tunggal atau bunga majemuk berarti? Kalau pinjaman itu lebih untung kalau memakai bank yang menerapkan suku bunga tunggal. Kalau sudah silakan dilanjutkan. Sudah sampai tabel? Boleh bertanya kalau ada kesulitan. Nanti saya sudah sambil kritik untuk menilai kalian. Tadi apakah sudah selesai? Sudah. Berarti saya konfirmasi dulu ya untuk tabel. Ada kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk tabel yang permasalahan Pak Sony. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu berarti. Untuk tahun pertama pinjamannya 15.150.000. Untuk tahun kelima pinjamannya 15.165.150,7.515. Kalau membaca angka di belakang koma berarti 7515 ya. Membaca angka di belakang koma. Oke, sip. Jawabannya sudah betul. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut kegiatan inti 1. Kalau sudah berarti langsung saja. Kegiatan inti 1. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Yang pertama pinjamannya menjadi 5.075.000. Dan periode kedua pinjamannya menjadi 5.000.000. Itu berarti hasil diskusi kelompok berapa? Nomor 1. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pada tahun pertama ketentunya berapa tadi? 5.075.000. Terakhir periode keempat 5.317,753,125. Berarti sudah sama ya dengan jawaban kelompok 1. Lanjut kesimpulan. Kesimpulan kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Berarti di sini menggunakan simbol PP di sini adalah jangan salah. Oke, betul ya, Mbak? Terus kemudian R di situ adalah besarnya Bu. N di sini adalah variabelnya. Terus di sini pangkat N lagi, di sini berarti lamanya dia meminjam. Seperti itu ya. Oke, rumusnya sudah betul. Berarti ini rumus yang sudah kalian temukan. Bu, kelompok berapa ini tadi yang maju? Kelompok 5. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, sudah sampai kesimpulan. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat permasalahan. Untuk permasalahan, jangan menggunakan tabel lagi. Karena kita sudah ketemu rumus, berarti silakan menggunakan rumus. Yuk, persiapan kelompok mana saja yang mau maju bagian permasalahan. Silakan disiapkan terlebih dahulu. 2 kelompok maju, siapkan dulu. Siap? Ya, kalau sudah siap berarti silakan. Tadi yang mau presentasi pertama berarti kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan. Pak Sony membutuhkan dana
untuk merenovasi rumahnya. Beliau memutuskan untuk meminjam uang sebesar 15 juta ke koperasi pegawai dengan bunga majemuk sebesar 1% per tahun. Pak Sony berencana akan melunasi pinjamannya setelah tahun kelima. Berapakah besar pinjaman Pak Sony yang harus dibayarkan pada akhir tahun kelima? Jadi total pinjaman Pak Sony pada tahun kelima adalah 15.765.605,602. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimanakah rumus suku bunga majemuk? Jadi bunga sama dengan suku bunga tiap periode dikali modal sebelumnya. Contohnya 1% dikali 15 juta sama dengan 150.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa tadi, Mbak? Kelompok 2. Kelompok 2. Pembuktiannya sudah betul. Berarti pakai rumus dengan pakai cara manual hasilnya sama. Seperti itu ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Intinya silakan dikumpulkan. Kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena kita sudah selesai diskusi dan sudah selesai presentasi, kegiatan kita selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Linknya sudah saya share di grup, boleh buka HP. Angsuran bunga majemuk. Menghitung pinjaman pada periode tertentu dengan menggunakan rumus suku bunga majemuk. Oke, sip, sudah betul. Pertanyaan yang kedua, bagaimana rumusnya? Rumusnya tadi bagaimana kalau bunga majemuk tadi? Oke, jadi di sini ada yang nulis dalam bentuk rumus, sudah betul. Ini rumusnya. Ada yang menulis dalam bentuk kata-kata juga betul. Suku bunga tiap periode kali modal sebelumnya. Sebelum kita ke soal kuis, satu soal saja kuisnya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya apa? Kenapa ada simpan pinjam? Kenapa ada simpan pinjam? Simpan pinjam itu fungsinya itu untuk menekan laju inflasi, mengurangi jumlah uang yang beredar. Kedua, untuk menopang perekonomian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dampaknya inflasi apa? Dampaknya inflasi. Inflasi misalkan jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, tidak ada yang mau menyimpan uangnya pun dampaknya apa kalau uang yang beredar? Nilainya turun. Betul sekali, nilainya turun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak silakan ke soal kuis. Waktunya berapa soal kuis? 5 menit cukup? 5 menit saja, satu soal saja. Yuk, 5 menit silakan. Nilai untuk pembelajaran hari ini baru berapa orang nih yang menjawab? Baru 19 anak. Terus kemudian berilah nilai untuk hasil kerja kelompokmu. Selanjutnya berilah nilai untuk hasil kerjamu hari ini. Pembelajaran kita hari ini semoga bisa bermanfaat di kalian ke depannya. Sebelumnya saya mengumumkan terlebih dahulu seperti biasa. Siswa teraktif dan kelompok teraktif. Kelompok teraktif hari ini jatuh kepada kelompok 4. Ya silakan kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ayo selanjutnya siswa teraktif. Siswa teraktif hari ini jatuh kepada Triami. Ayo Mbak Triami silakan maju. Maju lagi. Karena sudah bel, saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya nanti kita belajar tentang deret tak hingga. Itu materi terakhir untuk barisan dan deret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
sekian video PPL 3 yang saya laksanakan di SMK Al-Falah Winongpati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.